Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ki Haji Anang As'ari, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ki Haji Subhan Asy-Syirboni, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Profesor Ki Haji Subandi, dan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Profesor Ki Haji Rani Edi. Bunda Haya, para petugas manakib, para pemangku manakib, para ikhwan akhwat yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan rezeki yang halal, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, penuhi segala hajat kebutuhan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Wa amasa fi hadhihi syahr as-sawab. Adapun huruf sa pada bulan Rabiul Tsani ini adalah as-sawab, yaitu pahala. Wa ma yastahiqu bihi rahmah wal maghfirah min Allah. Pahala adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang berhak menerima, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalani perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan, baik yang wajib maupun yang sunnah, berupa kasih sayang dan ampunan dari Allah. Jadi pahala adalah huwa ma yastahiqu bihi rahmah wal maghfirah min Allah Ta'ala wa syafa'at min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syafa'at. Syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dikatakan as-sawab wa i'ta'u ma ya'laimu tabi'at. Di as-sawab wa i'ta'u ma yulaimu tabi'at. Pahala itu adalah memberikan apa yang sesuai dengan tabiat atau karakter baik seseorang. Artinya, pahala adalah ganjaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang karena perbuatan baik yang mereka lakukan. Dan ganjaran tersebut sesuai dengan sifat baik yang mereka miliki. Seperti orang yang memiliki sifat kasih sayang, maka mereka pun akan mendapatkan kasih sayang. Seperti yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahu Al-Aqra bin Habis At-Tamim jalisan wa qala Al-Aqra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Sayyidina Hasan, putra dari Sayyidina Ali,
Di situ terdapat Aqra, namanya Aqra, sahabat Rasul. Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Aqra berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inali asyarah minal walad, ma qabaltu minhum ahadan. Aku juga punya 10 orang anak, tapi satu pun tidak ada yang pernah aku cium. Sedangkan Rasulullah mencium cucu putra dari Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Hasan. Aqra melihatnya. Aqra melihat Rasulullah mencium Sayyidina Hasan. Dia berkata kepada Rasulullah, entah karena apa. Dia berkata kepada Rasulullah, karena gigi, karena tidak suka, atau apa. Sehingga dia mengatakan, Innali asarah minal waladi maqabaltu minhum ahada. Saya punya anak 10 saja, nggak pernah mencium satupun. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ketika selesai mencium cucunya, Sayyidina Hasan, Rasulullah menoleh, melihat kepada Aqra. Maqala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Oh, telak, pukulan telak. Berarti orang tua yang tidak mengasihi anaknya, dia tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang. Jadi siapapun pada hakikatnya, bukan hanya orang tua, yang tidak memiliki rasa kasih sayang di hati, kelembutan, maka dia tidak akan mendapatkan kelembutan. Dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Jadi barang siapa yang tidak saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah. Sebab kasih sayang dia tunjukkan kepada orang lain, kasih sayang dia tunjukkan kepada yang lainnya, akan mendapatkan pahala. Kasih sayang dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Jadi saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi kepada sesama itu pada hakikatnya sebagai sebab musabab mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Tanzilur rahmah, turunnya rahmat dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu kepadanya karena memiliki rasa kasih sayang. Dan siapapun orang yang bersifat kasar, siapapun dia yang bersifat keras, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Karena rahmat dari Allah itu adalah ganjaran perbuatan kasih sayangnya terhadap orang lain. Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu berkata, Al khairu bil khair
wal badi akramu wasyarru bisyar wal badi azlamu. Perbuatan baik, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dan orang yang memulainya berbuat baik, dia lebih mulia. Jadi kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Orang yang memulai, yang pertama kali berbuat kebaikan itu adalah lebih mulia daripada orang yang membalas kebaikan orang lain. Makanya dikisahkan. Dua orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika bertemu, ketika mereka bertemu, biasanya mereka saling mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya pertama mengucapkannya adalah Sayyidina Abu Bakar. Kadang ada kalanya yang mengucapkan pertama adalah Sayyidina Umar. Tapi yang lebih sering adalah Sayyidina Abu Bakar yang mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar. Pada suatu ketika, mereka bertemu, tapi satu pun tidak ada yang saling mengucapkan salam. Mereka berdua diam. Sayyidina Abu Bakar diam, Sayyidina Umar diam. Yang akhirnya timbullah miscommunication. Saling curiga. Sehingga berdampak hubungan mereka renggang. Diketahui oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah pun memanggil Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya untuk didamaikan. Ketika Sayyidina Umar ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, apa mulanya? Apa sebabnya engkau kepada Abu Bakar seperti itu?" Ya. Maka Umar menjawab, "Bukan aku ya Rasulullah yang memulainya, tapi Abu Bakarlah yang memulainya. Biasanya Abu Bakar ketika bertemu denganku, dia mengucapkan salam kepadaku. Tapi sudah beberapa kali pertemuan, Abu Bakar tidak pernah mengucapkan salam kepadaku." Masalahnya. Maka Rasulullah pun menanyakan hal tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar. "Abu Bakar, apa masalahnya?" "Ya Rasulullah, engkau pernah bersabda, orang yang memberikan kemuliaan kepada saudaranya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh." Mendoakan sahabat adalah memberikan kemuliaan. Aku ingin agar supaya Umar dimuliakan oleh Allah. Karena siapapun yang memulai kebaikan, maka sesungguhnya dia lebih mulia dari orang yang demikian kebaikan.
Ketika itu juga Sayyidina Umar menangis mendengar jawaban Abu Bakar. Kenapa? Karena pada hakikatnya Abu Bakar ingin agar supaya Allah memberikan kemuliaan yang lebih daripada diri dengan mengawali mengucapkan salam ketika saling bertemu. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan. Orang yang memulai kebaikan lebih dulu adalah lebih dulu. Tapi apabila ada orang yang berbuat buruk kepada saudaranya, maka yang mengawali perbuatan buruk itu lebih zalim. Nah, Abu Hasan Al-Mazid berkata, azanbu ba'da zanbi, ukubatul zanbil awal. Dosa setelah dosa adalah hukuman dosa yang pertama. Dosa setelah dosa adalah hukumannya dosa yang pertama. Azanbu ba'da zanbi, ukubatul zanbil awal. Maksudnya melakukan perbuatan dosa kedua setelah dosa pertama, maka menjadi hukum atau konsekuensi dari dosa pertama. Jadi perbuatan dosa yang kedua itu adalah hukuman dari perbuatan dosa pertama. Artinya dosa pertama dapat membuka pintu dosa-dosa yang lain. Apabila orang sekali berbohong, maka dia akan berbohong untuk kedua kali. Apabila dia berbohong kedua kalinya, maka dia akan berbohong ketiga kalinya. Begitu seterusnya. Ketika seseorang berbuat dosa, tidak cepat-cepat bertobat, maka dia akan berbuat dan berbuat dan berbuat dosa lagi. Maka dosa-dosa berikutnya itu adalah sebagai hukuman. Wal hasanatu ba'dal hasanati sawabul hasanatil ula. Dan perbuatan. Jangan ditarik, keputus. Dan perbuatan baik setelah perbuatan baik adalah pahala perbuatan baik yang pertama. Artinya, ketika seseorang melakukan perbuatan baik, lalu mengikutinya lagi dengan perbuatan baik berikutnya, maka perbuatan baik berikutnya atau yang kedua itulah sebagai pahala perbuatan baik yang pertama. Jadi menurut ahli tasawuf, menurut guru kita, surga itu bukan nanti. Surga itu adalah sekarang. Artinya pahala yang akan datang, pahala akhirat akan didapatkan langsung di dunia ini juga. Jadi bukan hanya kita mendapatkan surga nanti, tapi surga itu adanya sekarang. Yaitu pahala amal soleh. Yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah setelah amal soleh yang pertama. Yaitu amal soleh yang kedua. Pahalanya yang didapatkan di dunia. Pahala amal soleh yang ketiga itu adalah hasil dari amal soleh yang kedua. Pahala amal soleh keempat hasil dari amal soleh yang ketiga.
Begitu terus, tidak terputus pahala kebaikan yang dikerjakan oleh orang yang beriman, yang taat kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan larangan-larangan dengan amal perbuatan, dengan ucapan, dengan akhlak tingkah laku. Bagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, surat At-Tin ayat 6. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak pernah putus. Kenapa? Ketika seseorang mengerjakan amal soleh di atas dunia ini, padahal tidak seberapa lama. Di dunia hanya sementara, tidak pernah lama. Yang harusnya harga surga Naim, harga surga Firdaus, tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan di atas dunia. Tapi mengapa? Ketika dia pulang kembali ke hadrat Allah, khalidina fiha abada. Dia berada dalam surga selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Karena disinilah amal orang soleh, ketika dia mengerjakannya, selalu dibalas dengan amal soleh berikutnya. Begitu seterusnya. Bahkan dikatakan, niatul mukmin khairus min amal. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatan. Artinya, orang ketika beriman kepada Allah dan dia selalu mengerjakan amal-amal soleh, maka sampai kapanpun apabila dikehendaki oleh Allah, ditarik oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, dia akan selalu mengerjakan amal-amal soleh tersebut. Begitu pula ahli maksiat yang tidak seberapa, apabila dia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, maka dimasukkan ke dalam neraka. Khalidina fiha. Sama langgeng di dalam neraka. Sebab apa? Ahli maksiat senang berbuat maksiat, maka dia tidak akan menghentikan kemaksiatannya. Begitulah hukuman orang-orang yang berbuat maksiat, dan begitu ganjaran pahala orang-orang yang berbuat amal soleh. Berkah segalanya semuanya selamanya Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana ya kana ta'ala ladina siratal mustaqim siratal ladina alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.